Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, penting sekali ya kalau kita mengetahui secara dini tentang kelainan, tentang gangguan yang ada di tubuh kita. Kenapa seperti itu? Ya supaya kita bisa mendapatkan pengobatan sedini mungkin, supaya kita dapat perawatan sedini mungkin ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas cara mendeteksi penyakit ginjal. Nah, jadi cara mendeteksi secara dini penyakit ginjal. Walaupun organ ginjal itu kecil, ya tetapi sangat penting. Namanya saja organ vital. Nah, jadi fungsi ginjal itu secara umum ya membuang limbah beracun, ya, kemudian juga membuang kelebihan cairan, membuang limbah-limbah yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi, ya melalui urin. Nah, kemudian juga fungsi lainnya itu membantu mengontrol tekanan darah, ya, merangsang produksi sel darah merah dan masih banyak lagi. Nah, jadi teman-teman ya penting sekali untuk mendeteksi secara dini ada kelainan atau tidak di ginjal teman-teman. Nah, kalau seandainya ada, ya bisa mendapatkan perawatan ataupun penanganan yang lebih cepat. Kalau seandainya ginjal terganggu fungsinya, otomatis teman-teman ya fungsi ginjal tadi juga akan terganggu. Nah, jadi akan ditemukan suatu kelainan di tubuh kita. Nah, jadi teman-teman sangat penting ya untuk melakukan pencegahan itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau seandainya sakit ginjal itu ada dua ya, sakit ginjal akut dan kronis. Kalau akut yaitu biasanya timbulnya mendadak, kemudian bisa kembali seperti sedia kala kalau seandainya penyebabnya teratasi. Kemudian kalau kronis itu biasanya berlangsung kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian juga bisa menyebabkan fungsi ginjal itu rusak permanen. Nah, jadi memang harus waspada. Jadi dok, bagaimana cara kita mendeteksi dini ya penyakit ginjal? Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu apa sih gejala-gejala yang bisa ditimbulkan ataupun yang bisa dirasakan. Nah, penurunan jumlah urin. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada tidaknya penurunan jumlah urin teman-teman. Nah, kadang-kadang memang urin ini jumlahnya tetap normal. Kemudian teman-teman lihat juga ada tidak retensi cairan ya, ataupun misalkan di tungkai ataupun di tangannya itu bengkak ya, membengkak. Ya, jadi seperti cairan menumpuk kalau ditekan-tekan itu seperti sesuatu kayak squishy ya, ditekan ya lama baliknya, kadang nggak balik. Nah, jadi memang ada pembekakan di tangan ataupun di kaki. Kemudian juga urin bisa berbusa ya karena adanya protein di situ. Jadi tidak tersaring sempurna. Kemudian gejala lain bisa sesak napas, bisa mual ya, bahkan sampai muntah, kemudian kelelahan, kebingungan, kemudian juga detak jantung itu berdebar-debar. Nah, jadi itu gejala yang umum sering dialami. Bila teman-teman menemukan gejala-gejala tersebut ataupun teman-teman merasakan gejala tersebut, segera temui dokter ya, berkonsultasi ya, check up untuk dilakukan pemeriksaan apa benar-benar ada kelainan di ginjalnya ya, ataupun ada sebab lain yang mendasari keluhan ataupun gejala tersebut. Nah, jadi penting ya teman-teman ya untuk mengetahui gejala-gejala tadi ya, kemudian teman-teman sendiri berpikir, wah nih saya harus segera ke dokter nih untuk lihat ada tidak kelainannya. Dok, jadi siapa saja sih yang beresiko terkena penyakit ginjal? Nah, jadi teman-teman ada kelompok orang yang memang lebih beresiko terkena penyakit ginjal. Yang pertama itu orang dengan diabetes ya, sakit gula ataupun DM. Nah, kemudian orang yang hipertensi ataupun orang yang terkena tekanan darah tinggi. Yang ketiga orang yang memiliki penyakit jantung. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat itu obesitas ya, ataupun berat badannya lebih, kegemukan. Nah, kemudian yang terakhir ada riwayat keluarga yang menderita penyakit ginjal. Nah, jadi untuk orang-orang ini harus lebih waspada ya, lebih hati-hati. Kemudian selalu jaga kesehatannya ya, selalu kontrol penyakitnya supaya terkontrol.
Dok, bagaimana cara mencegahnya ya supaya tidak terkena penyakit ginjal? Nah, ketika teman-teman ingin melakukan deteksi dini ya teman-teman ya harus melakukan juga hal-hal seperti ini. Misalkan yang pertama, ketika teman-teman ada diabetes, kontrol rutin gula darahnya ya supaya normal atau tidak ya, supaya tahu normal atau tidak. Kemudian kalau teman-teman menggunakan obat-obatan ya tetap minum secara teratur. Ketika teman-teman menggunakan insulin ya pakailah sesuai dosis ya, sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua, ketika teman-teman memiliki hipertensi ataupun tekanan darah tinggi, ya usahakan tekanan darahnya itu selalu terkontrol, ya selalu normal. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada tekanan darah tinggi, ya konsumsilah obat untuk hipertensinya secara teratur, jangan sampai bolong-bolong. Yang ketiga, pola makan yang sehat. Nah, jadi teman-teman ya berubah pola makan yang tadinya sembarangan, ya tidak sehat, ya mengkonsumsi makanan yang cepat saji, makan kemasan, makan olahan ya ataupun mengkonsumsi minuman yang tidak sehat ya, sekarang teman-teman usahakan mengkonsumsi makanan yang sehat ataupun teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter untuk masalah makanan ya ataupun nutrisi ataupun gizi yang teman-teman inginkan. Yang keempat, penggunaan obat-obatan yang tepat. Nah, maksudnya itu tadi ya, ketika teman-teman memang ada diabetes, hipertensi ataupun penyakit lain ya, usahakan menggunakan obat-obatannya sesuai dengan anjuran dokter ya. Jangan teman-teman beli sendiri ya ke apotik ya, jangan teman-teman hanya dikasih tetangga ataupun hanya dikasih keluarga ya kemudian teman-teman konsumsi. Nah, ini tidak boleh. Yang kelima, teman-teman ketika ada infeksi saluran kemih ya ataupun ISK, teman-teman harus mengobatinya sampai tuntas ya, karena ketika ISK tidak diobati sampai tuntas, ini teman-teman nanti berisiko ya ginjalnya bisa infeksi, akhirnya bisa penurunan fungsi ginjalnya. Jadi kalau ada infeksi saluran kemih ya obati sampai tuntas. Yang keenam itu tadi teman-teman, jangan menggunakan obat-obatan tanpa dengan resep dokter ya. Jadi konsumsi obat jangan sembarangan. Yang ketujuh, ketika teman-teman berat badannya obesitas, berat badannya berlebih ya tidak normal ya, lakukanlah diet, tapi diet dengan cara yang sehat, jangan diet ekstrim ya. Diet ini kan tujuannya supaya sehat, bukan mencari penyakit. Ini yang harus teman-teman garis bawahi. Yang kedelapan, tetap lakukan aktivitas fisik ataupun olahraga, tetapi disesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman ya. Jangan misalkan teman-teman sudah tidak bisa olahraga yang berat-berat, teman-teman lakukan olahraga yang berat ya. Jadi tetap lakukan olahraga ataupun aktivitas fisik, tapi disesuaikan dengan kondisi tubuh. Yang kesembilan, teman-teman hindari asap rokok. Bagi yang merokok ya berhenti ya. Jadi penting untuk menghindari asap rokok dan berhenti merokok. Yang ke-10, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan rutin ke dokter ya untuk melihat kesehatan ginjalnya ataupun check up secara menyeluruh ya untuk kesehatan seluruh tubuh teman-teman. Nah, ini penting ya. Kalau seandainya teman-teman rajin, nah ini kan bisa tahu keadaan kondisi tubuh teman-teman sehat-sehat saja atau tidak. Kemudian teman-teman juga harus melihat kolesterol teman-teman ya, dicek juga kalau seandainya memang kolesterolnya tinggi ya, konsumsi makanan yang sehat atau minta bantuan dokter ya supaya normal lagi. Nah, jadi penting teman-teman untuk tetap mengontrol kondisi kolesterol teman-teman normal atau tidak. Yang terakhir, tetap konsumsi makanan sayur dan buah ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengkonsumsi makanan sayur dan buah ya, mulai saat ini konsumsi dan sukai ya. Nah, jadi itu merupakan cara-cara yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan. Nah, dan jangan lupa teman-teman jangan mengkonsumsi garam yang berlebihan, makan makanan yang asin-asin, ini juga tidak boleh. Dengan cara-cara tersebut ya teman-teman sudah menjaga kesehatan ginjalnya, ya sudah mencegah supaya tidak terkena penyakit ginjal. Jadi penting teman-teman ya, ketika teman-teman mulai hidup sehat, melakukan hal yang sehat, yaitu dampak positifnya pasti akan kelihatan. Memang dampaknya itu tidak langsung 1-2 hari itu langsung nampak ya, itu butuh proses. Nah, jadi bersabar, tetap lakukan pola hidup sehat tadi setiap hari. Nah, yang paling penting teman-teman ya selalu mendeteksi dini, selalu aware terhadap diri sendiri. Ya, kalau teman-teman menemukan ataupun merasakan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, ya segera teman-teman berkonsultasi ke dokter untuk diperiksa. Nah, kalau ketahuan lebih cepat itu pengobatannya juga akan lebih baik ya, karena cepat ketahuan. Tapi kalau sudah lama ya ini juga akan sulit untuk dalam pengobatannya. Oke teman-teman, itu tadi ya cara mendeteksi secara dini. Kemudian juga sudah saya jelaskan bagaimana cara mencegahnya.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.